Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. YouTuber dimanapun Anda berada dan para penggemar channel CEI Network, dan saya bergabung dengan channelnya Kang Abin. Kang Abin, kandidat doktor ilmu politik dari Universitas Nasional. Saya kehadiran beliau sebagai tamu istimewa saya. Belum saya jamu, baru saya kasih kopi susu. Nah, kita mau ngobrol santai soal perkembangan khusus tentang gerakan mahasiswa ini. Mahasiswa kok diam-diam saja dengan adanya COVID-19, dengan adanya PPKM, atau mahasiswa sudah ikut-ikutan pada gerakan elit untuk ikut vaksin ini tanggapannya gimana nih, Dr. Abin? Kalau saya lihat ya, Pak, fase gerakan memang sekarang sudah berubah. Fase gerakan-gerakan lama ini memang sekarang sudah nggak berlaku. Karena memang kita sudah dituntut pada zaman teknologi 4.0. Maka perang narasi yang terjadi bukan lagi di parlemen jalanan, tapi perang narasi sudah masuk kepada dunia media sosial, medsos ya. Siapa yang punya follower banyak di Twitter atau di FB atau di Instagram atau di YouTube, maka itulah yang bisa mengendalikan yang bisa mengganggu ketertiban pemerintah, bahkan bisa mendukung pemerintah. Kalau mendukung pemerintah seperti buzzer itu ya. Buzzer itu memang diuntungkan. Mereka harus kita akui, Bang. Mereka cerdik membaca bahwa gerakan sekarang itu bukan lagi kita menjadi parlemen jalanan ya, di jalan-jalan, tapi dengan kata-kata cuitan-cuitan dia itu sudah mempengaruhi seluruh Nusantara, Bang. Mempengaruhi persepsi atau sekedar opini atau hanya membuat keributan? Kerjaan mereka memang kan membangun opini. Membangun persepsi juga. Karena tugasnya itu. Karena dulu ya, Bang, biasanya kalau misalkan pemerintah akan melakukan kerugian buat negara seperti kenaikan BBM atau apalah ya. Itu kan sangat alot, Bang. Sangat alot. Nah, sekarang dengan mencuitnya seorang buzzer atau apapun itu sudah menggeser dari tujuan isu yang pertama itu. Sehingga yang jadi adalah keributan di dalam media sosial. Ditambah lagi sekarang diperkuat ya, banyak sekali media-media online yang, mohon maaf ya, saya nggak tahu terdaftar atau tidak, itu tinggal mencaplok aja. Cuitan ini dia tulis di sini sehingga orang disajikan dengan data-data yang nggak ilmiah juga. Jadi sebetulnya bisa hoax juga ya, hoax diulang-ulang bisa jadi kebenaran. Sekarang begini, Bang, kalau kita lihat hoax atau tidak, memang pada ujungnya kebanyakan akun-akun buzzer, ternak buzzer ya, Bang, ya, itu memang menggunakan profil-profil yang nggak jelas. Anonim ya? Anonim. Bisa saja mungkin kalau saya YouTuber juga ya, Bang. Memahami betul gitu loh. Banyak sekali orang menternak akun-akun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghibur. Menghibur si pembuat katakanlah konten YouTube. Oh, bagus ya, padahal akun dia sendiri. Karena sejarahnya dulu itu saya tangkap bahwa ketika pertama munculnya FB, Bang, ada seseorang yang menjual dagangannya melalui online. Nah, dia bikin FB yang banyak. Tujuannya adalah untuk bagaimana mempromosikan bahwa ternyata barang ini bagus loh, bagus loh. Nah, ternyata para buzzer memanfaatkan, dijadikannya sekarang sebagai periuk nasi. Tapi bukan untuk kepentingan politik. Kalau orang dia kan bukan politisi, Bang. Kalau seorang bukan orang politisi ya dia nggak bisa bicara kepentingan politik, Bang. Kecuali kalau dia politisi. Nah, itu dalam komunikasi politik kan udah jelas. Tapi karena dia hanya sebatas bagaimana dia mendapatkan jabatan, mendapatkan makanan, ya itu aja pada ruang wilayah itu aja. Dia untuk mengabsolutkan apa yang terjadi. Jadi sekarang agak sulit. Siapa? Semua orang sibuk menganggap dirinya benar. Semua sibuk orang mencari kebenaran. Padahal rata-rata semua adalah kebenaran. Jadi dalam konteks ini gerakan mahasiswa ini akan teranulir atau akan hilang dari gerakan yang konvensional menuju ke gerakan milenial, atau bagaimana nih dalam perspektif kajian politiknya gitu ya? Kalau gerakan mahasiswa nggak bakal hilang. Karena bagaimanapun
sesuai dengan apa namanya tagline-nya ya. Kebanyakan mahasiswa itu kan sebagai agen of change ya, perubahan, sebagai check and balance. Dan kedua, kita belum bisa melihat kejadian fenomena di dunia bahwa ada seorang presiden turun karena gerakan media sosial. Nggak ada. Artinya bahwa turunnya kekuasaan itu tetap orang-orang di jalanan. Nah, cuman sekarang memang gerakan mahasiswa berhadapan dengan hantu-hantu media sosial. Ketika dia bicara terkait kritikan terhadap pemerintah, digoreng oleh media sosial bahwa tugas mahasiswa bukan begitu. Ya, kasihlah bahwa mahasiswa yang berprestasi adalah ini loh mengharumkan nama bangsa. Padahal nggak sadar gitu loh. Padahal mereka nggak sadar bahwa setiap perubahan itu andilnya mahasiswa. Gitu. Nah, cuman sekarang apa namanya, dengan dijadikannya pemainan opini, pemainan persepsi, sehingga gerakan mahasiswa sangat mudah dimentahkan. Jadi sebaiknya gimana nih? Ada badan eksekutif mahasiswa yang sifatnya internal, yang eksternal misalnya ada HMI, ada PMI, ada GMMI, ada GMKI. Ini harus bagaimana, mengikuti arus milenial atau tetap pada gerakan-gerakan idealismenya itu bagaimana nih tetap menumbuhkan idealisme? Kita lihat Bang ya sekarang ya, kehadiran HMI, kehadiran PMI, kehadiran GMKI, GMKRI, terus Hikmah Budi dan lainnya, sekarang kelihatan redup. Malah yang muncul ke permukaan sebagai gerakan massa itu adalah Banser dan FPI. Banser dan FPI. Dia yang muncul ke permukaan. Tapi yang satu sudah nggak bisa berkutik lagi ya, karena sudah memang dianggap ini ya. Nah, walaupun kemudian itu perdebatannya panjang. Tapi kita lihat ternyata memang yang mampu di lapangan sekarang itu adalah FPI dan Banser. HMI seperti tertidur, GMNI juga seperti tertidur, PM juga tertidur gitu. Nah, inilah yang kemudian kalau dianggap gerakan-gerakan Cipayung ini agak kemunduran, sangat mundur. Terus? Nah, karena dia tidak bisa membaca fenomena. Mungkin begini Bang, saya juga mantan aktivis ya Bang. Bukan mantan aktivis, sampai sekarang saya masih bisa dianggap aktivis lah ya. Karena saya aktif. Di ini kelemahannya, saya membaca ya. Mungkin saya nggak lakukan survei Bang. Jadi dulu waktu munculnya BBM, handphone smartphone nih ya bahasanya ya. Nah, kebanyakan para aktivis, mohon maaf, termasuk saya pribadi juga, malah asik mengoleksi handphone mewah. Tapi tidak tahu bahwa ternyata handphone mewah ini sekarang mampu menggerakkan gerakan media sosial. Tidak membuat Twitter, tidak membuat FB, tidak membuat YouTube. Berbeda dengan para buzzer, dia sudah membaca peluang itu. Mereka pada profesional. Mereka punya handphone tapi digunakan. Makanya sekarang kita lihat banyak sekali orang-orang yang follow-nya banyak, hanya nge-tweet sedikit berapa yang dihasilkan. Ngupload video YouTube sedikit berapa yang dihasilkan. Nah, gerakan-gerakan Cipayung rata-rata dulu ketika hadirnya handphone, mereka terlena dengan kemewahan handphone itu. Sampai sekarang masih terlena. Nah, sementara sekarang sudah dia tertinggal Bang. Tertinggal. Karena sekarang orang sudah tahu siapa pemain-pemain untuk mengacaukan media sosial. Gitu. Terus ini bisa diambil alih oleh kelompok yang di bawah nggak, gerakan-gerakan pelajar yang lebih heroik gitu. Makanya sekarang kalau kita lihat ya Bang ya, sekarang ini kan kalangan mahasiswa agak apa ya, mungkin ya dalam kondisi ekonomi yang carut marut ya Bang ya, dalam kondisi ekonomi yang ini, dan rata-rata sih kalau kita mau jujur bahwa anak kampung atau anak kota yang masuk kuliah itu kan tujuannya ingin memperbarui status sosial Bang. Status sosial agar kemudian ketika dia selesai kuliah, maka dia mendapat pekerjaan yang layak. Karena tadi begitu. Nah, hadirnya kelompok Cipayung itu sebenarnya memberikan bahwa tugas lu kuliah itu bukan untuk mencari pekerjaan, tapi ciptakan pekerjaan. Makanya aktif dalam organisasi kan, sehingga kita bisa kenal lah beberapa orang. Nah, saya melihat bahwa ada fenomena baru Bang. Fenomena baru di mana yang mampu bermain lapangan, gerakan-gerakan itu ternyata hadir di orang yang belum kuliah. Nah, ini fenomena menarik Bang. Di mana saya menyaksikan betul bahwa gerakan anak-anak SMK atau STM ya Bang ya, mampu dia mengendalikan massa. Bahkan mohon maaf, banyak sekali dia sampai bertahan. Bertahan, tidak mundur. Bahkan saya lihat
keberaniannya melebihi dosis, Bang. Oke. Keberaniannya melebihi dosis, mungkin karena masih jujur ya, masih panas ya. Ketika saya melihat ditembakkannya gas air mata, ketawa-ketawa, Bang. Dia ambil, dia lempar lagi. Bayangkan. Tapi kalau saya lihat kebanyakan mahasiswa ya sudah tunggang langgang. Ya wajar lah, manusiawi ya dalam hal itu ya. Dan mungkin saya juga nggak tahu mahasiswa ini keberaniannya sekarang seperti apa gitu kan. Dulu kan kalau kita lihat sejarah Malari, sejarah reformasi segala macam kan mahasiswa banyak yang ditangkap dan dipenjara kan begitu kan. Di penjara walaupun mati juga biasa karena itu adalah suatu perjuangan. Makanya kata Rendra, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Nah, ini yang menarik di anak STM itu, dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu detil, dia tidak tahu detil tentang pemerintah karena memang kapasitas ilmunya masih belajar tentang merakit elektronik, merakit apa, tidak rasalah dalam keadaan ekonomi seperti apa barang-barang. Tapi ternyata mereka lebih heroik. Mereka lebih heroik di lapangan dan mereka lebih dianggap, mungkin ini juga warning juga. Warning kepada yang namanya pemerintahan. Jadi gini, Bang. Oke lah, sekarang sekarang ini kondisi kita ini kan sudah kacau. Hati-hati. Yang bisa merubah semuanya keadaan. Nah, keadaan masyarakat kita sekarang dalam keadaan tekanan karena khawatir kena COVID, tekanan karena kebutuhan ekonomi. Nah, kalau keadaan ini semua pun tidak bisa dikendalikan. Oke. Terakhir gerakan yang fenomenal itu melalui medsos juga ya, yang dilakukan oleh Ketua BEM UI dan teman-teman tentang the king of lip service. Itu kan menohok juga itu sampai ribut sebentar, tetapi juga begitu setelah itu juga padam gitu. Nah, disitulah memang bedanya dengan gerakan lapangan. Kalau gerakan lapangan ini adalah suatu gerakan yang mampu menunjukkan kepada masyarakat layak, gitu. Masyarakat layak dan dapat dukungan moral, dapat dukungan ya minimal air putih, aqua atau segala macam gitu kan. Beda dengan medsos. Kalau medsos ini kan dianggap dukungannya viewer sama subscribe itu tadi mampu gitu ya. Kalau itu ya mampu. Maksudnya kalau yang di lapangan kan mampu mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Nah, beda dengan gerakan media sosial. Gerakan media sosial ini yang perang kan hantu, Bang. Oh gitu ya. Cuman kadang, nah inilah saya belum kaji juga. Cuman saya pernah ngomong dengan orang psikolog, Bang, ya, bahwa kalau Anda biasanya bercanda dengan kawan bilang mohon maaf dengan bahasa kasar, maka kawan itu kan masih ketawa. Tapi kalau kemudian Anda bercanda parah di media sosial seperti WR segala macam atau di grup, maka emosinya akan memuncak. Lebih ini ya. Nah, medsos ini memang mempengaruhinya hanya ibarat estrajos. Setelah itu redup lagi. Ini bukan promosi iklan ya. Jus ya gitu lah. Dia redup lagi. Nah, yang redupnya ini kemudian orang sudahlah biasa. Paling fenomena apa yang terjadi di media sosial sekarang. Hanya itu aja. Nah, itulah. Cuman bagi kelompok buzzer itu hal-hal kayak begitu dia rutinitas. Dari sisi dia lakukan. Dia kapitalisasi. Iya, dia lakukan karena memang kita akui bukan kami. Mungkin saya bisa bersuudon lah bahwa memang besar anggarannya. Oke. Karena dia nggak capek tiap hari. Kerjaannya ngetik ini, hantam ini, hantam ini. Setelah ini diternak lagi dengan ini. Kemudian ada kalimat yang sama juga. Beda akun tapi kata-katanya sama. Ini kan menarik gitu loh. Nah, kenapa energi mereka kuat? Karena memang mereka makanya di situ. Dari perspektif politik ini bisa mempengaruhi perubahan-perubahan politik nggak nih? Mahasiswa yang harusnya idealismenya makin kuat, tiba-tiba dalam perspektif ini kan idealismenya bergeser nih. Iya, saya begini, Bang, ya, saya masih teringat ya bahwa saya sendiri mungkin saya sendiri mengatakan bahwa keidealismen itu tidak hadir dalam kelompok. Idealisme itu sendiri. Oke. Karena kalau idealisme menganggap dengan idealisme kemudian dia bermusyawarah, maka mau tidak mau dia harus sepakat kepada suara terbanyak. Nah, sehingga di situ keidealismenya dipertaruhkan. Oke. Nah, kalau kemudian hal yang ramai tidak mendukung keidealismenya,
mau tidak mau dia mendukung apa yang menjadi suara banyak itu. Di situ ada akomodasi ya, ada negosiasi, ada akomodasi segala macam. Sehingga dipengaruhi. Nah, disinilah kemudian kegagapan kita dalam mengatakan bahwa gerakan mahasiswa itu idealis, gitu loh. Karena ternyata memang idealis. Contohnya dulu pernah ada ya namanya Suhogi ya. Suhogi itu ya, saya tidak mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa gerakan mahasiswa tidak idealis. Cuman keidealisannya banyak dipertanyakan. Karena muncul karena berkelompok. Itu. Termasuk malarinya Hariman. Karena pikiran saya adalah orang yang idealis itu adalah orang yang tidak bermusyawarah. Termasuk reformasi. Reformasi itu kan kalau kejadian reformasi itu kan sebenarnya sudah banyak sumber utamanya, ya kan? Dan momentum dan gerakan 98 itu adalah puncaknya. Tapi kan dasar awalnya ada. Nah, cuman waktu reformasi itu kan yang jadikan musuh utama itu satu orang. Gitu. Nah, kalau sekarang kan bingung, Pak. Kalau sekarang bukan bahwa pemerintah ini sudah dimusuhi oleh kalangan mahasiswa dan masyarakat. Iya, cuman kan kalau lihat dari perangai yang ditunjukkan oleh para pemerintah ini kan kita juga bingung siapa yang berkuasa. Oh gitu ya? Iya, kita juga bingung siapa yang berkuasa. Jangan-jangan apa itu? Nah ini juga karena kita dalam dunia medsos paling ramai, jangan-jangan hantu Bilawo. Kan begitu? Kalau dulu kan jelas. Sekarang begini kita lihat ya. Orang benci dengan Jerman pasti benci Hitler. Iya betul. Iya kan? Orang benci dengan Indonesia pasti benci dengan Pak Harto di masa lalu. Orang benci dengan yang namanya Mussolini pasti Italia kaitannya. Orang benci dengan siapa namanya itu pasti ada satu orang yang dimusuhi bersama. Nah kalau sekarang bingung karena siapa yang ini gitu kan? Iya, kalau kita dianggap dia punya kuasa, tapi kenapa setiap hal apapun dia nggak bisa lakukan itu? Oke. Atau ada di dalam politik itu ada apa? The behind the gun, behind the skin. Baik layar ya. Atau apa namanya pemerintahan bayangan, shadow state ya. Gejala itu kali ya, mungkin harus dicari sumber utamanya, masalahnya di mana ini. Nah, ini bagi kalangan ilmiah yang bisa menafsirkan itu. Kalau orang lapangan itu nggak ilmiah, dia akan menuduh. Tapi fakta. Misal. Ya, maksudnya kan ketika ini gonjang-ganjing, anak-anak lapangan itu tahu. Operatornya ini, pemainnya ini. Gitu. Termasuk bohir atau investornya siapa? Jelas, Bang. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini yang kita sekarang bingungkan. Jadi kita mau melakukan perubahan itu, kita tidak masuk pada konsep bersama. Nah, konsep bersamanya itu kalau zaman reformasi sudah jelas. Ini belum masuk kita. Ya kan? Nah, begitu dia pun mundur, dia tahu. Karena dia berkuasa, Bang. Nah, kalau misalkan sekarang, saya juga bingung. Ketika dia disuruh mundur, kalau bohirnya tidak nyuruh mundur gimana? Kan jelas, kalau orang berkuasa tahu bahwa ini adalah ancaman besar dan ini tidak suka, maka saya mundur. Nah, kalau sekarang ya bingung. Jadi kalau begitu ke depan ini persiapan semua sudah sebentar lagi akan pasang kuda-kuda atau bahasanya itu lagi mempersiapkan mesin-mesin politik dan mesin-mesin partai sudah mulai bergerak. Apakah ini nanti juga akan memperkeruh suasana masyarakat fokus kepada dirinya sendiri atau partai-partai segala macam, ada partai baru, ada segala macam. Itu kan berpengaruh terhadap perilaku mahasiswa, perilaku masyarakat untuk menyikapi itu untuk persiapan 2024 ini. Mungkin ya 6 bulan lagi, mungkin udah mulai. Ini gimana nih melihat? Kondisi ini kan sebenarnya memanaskan para politisi juga, Pak. Oke. Kondisi dalam keadaan harusnya prihatin dengan kondisi COVID ya. Harusnya kan prihatin, Pak. Tapi kita lihat di jalanan sudah banyak baliho. Iya. Nah, sebenarnya kan ketika orang ini kan kalau kita paham teori sebab akibat, ya sebabnya akibatnya wajar dong. Ya kan? Nah, ini yang terjadi, yang saya lihat bahwa kepanasan dalam panasnya mesin di negara kita ini pengaruhnya juga para politisi. Mereka sudah siap-siap ya. Siap. Nah, sementara masyarakat berjibaku pada kondisi dapur ngebul. Iya. Nah,
Kalau kemudian mereka tidak hiraukan masyarakat, jangan salahkan keadaan loh. Ingat, keadaan mereka sama sekarang. Keadaan tentang bagaimana perutnya kenyang. Termasuk mahasiswa ya. Termasuk mahasiswa. Bayar kuliah susah. Bayar kuliah susah segala macam gitu. Bayar kuota juga susah. Susah. Nah, ini yang terjadi. Maka saya khawatir bahwa gerakan ini akan dengan sendirinya tercipta, Pak. Tercipta. Alami. Tinggal siapa yang mampu merajut ini. Karena apa? Karena ini tidak perlu diciptakan. Karena menciptakan sendiri. Untuk kekuasaan, memperkuat kekuasaan atau sebaliknya? Sama saja ya. Kalau sekarang saya lihat bahwa teriaknya masyarakat di lapangan ini sudah bukan lagi bicara siapa yang memimpin, siapa yang peduli dengan saya. Nah, kalau kemudian pemerintah lagi-lagi tidak memperhatikan keadaan masyarakat sekitarnya, saya khawatir keadaan ini lebih ngeri dibandingkan reformasi. Ada prediksi rejim ini bakal jatuh, ada semacam feeling lah. Kalau prediksi mungkin butuh data. Feeling politik ini agak supranatural dikit ini kalau begitu. Saya melihat begini Bang ya. Sekarang kan kondisi utang kita kan besar. Kondisi utang kita besar, beban bayar bunga juga besar. Banyak sekali hal-hal yang dipangkas. Artinya dalam birokrasi pun sudah terjadi saling curiga. Birokrasi dalam saling curiga intinya bahwa misalkan contoh si kementerian A, si kementerian B, kementerian C gitu, ya kan ada istimewa, ada enggak, ada ini, mereka banyak kan ribut. Jadi ribut internal, ribut kelapar di bawah. Nah kalau ini bercampur, siapa yang mampu merajutnya, itu saya bilang, saya mengkhawatirkan itu. Nah sementara negara dituntut untuk membayar hutang. Sementara pertumbuhan ekonomi semakin menurun, ya kan? Tidak kuartal kedua juga turun, segala macam. Apa yang terjadi? Tekanan sana, tekanan dalam, tekanan masyarakat. Kalau tidak sudah menyatu, apa yang terjadi? Saya nggak bisa memprediksi ya Bang ya. Tapi intinya, ketika orang sudah frustasi karena di dalamnya frustasi, kemudian masyarakatnya lapar, kemudian dari internasionalnya menagih itu, apa yang terjadi? Tentu tidak bisa kita bayangkan. Nah, karena disinilah yang kemudian harus betul-betul dipelajari oleh teman-teman gerakan, teman-teman mahasiswa, melihat situasi seperti ini. Bagaimanapun saya mengatakan bahwa sampai hari ini saya belum temukan bahwa teori perubahan itu selalu berangkat dari gerakan mahasiswa. Gak mungkin kita berharap kepada tukang beca. Gak mungkin kita berharap kepada petani. Ya, mungkin petani dia akan bergerak karena pada wilayah sektorial. Tukang beca bergerak pada wilayah sektorial. Tapi kalau mahasiswa, dia akan sebagai laboratorium kemajuan suatu peradaban bangsa di masa yang depan. Tapi masih ada optimisme untuk itu. Kalau saya tetap optimis sebagai agen gitu. Kalau saya masih optimis Bang. Karena bagaimanapun ya, tunas-tunas muda ini adalah pewaris. Nah kalau warisannya sekarang sudah habis, masa si pewaris nggak marah Bang? Mungkin lebih diwariskan langsung ke adiknya tadi itu yang SMK. Ya kalau SMK ini kan dia merasa Bang. gitu ya misalnya. Oh iya saya lupa. Dulu juga ternyata kan butuh gerakan 60-an juga kan PI yang hadir. Yang sebagai garda terdepan ya, membela HMI kalau nggak salah Bang ya. Membela HMI depan bahwa sebelum ini langkahi dulu lah bahasanya kan. Nah ternyata sekarang itulah sebut bahwa sejarah itu akan mengulang sejarah dan akan menyejarah. Nah kejadian sekarang sama. Bedanya PI itu adalah organisasi yang terstruktur. Kalau anak STEM kan nggak terstruktur. Nah, yang nggak terstruktur ini sebenarnya yang paling kita takuti. Jadi ada 3 tadi yang hati-hati pemerintah. Doktor kandidat Abin itu sudah memberi semacam warning. Kalau apa tadi rakyat sudah di bawah lapar, di elit birokrasi ribut karena persoalan keuangan nggak ada. Tagihan hutang dari dunia internasional datang, ya kan? Abang gimana kalau punya hutang? Takut kan? Kalau itu terjadi maka kecemasan besar. Semua sumbu ini seperti gas, seperti api, dan seperti gesekan batu bara. Jadi itulah yang harus menjadi warning bagi siapapun bahwa gerakan perubahan itu sebuah keniscayaan bila 3 ketentuan itu akan terjadi. Terima kasih dengan Doktor Kandidat Amsori Baharudin
kita akan lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya, dialog-dialog yang lebih kualitatif tetapi penuh dengan canda dan humor. Di sesi kedua saya ingin bahas bagaimana COVID-19 selain Dr. Kandidat Abin ini sebagai intelektual, sebagai akademisi juga membimbing atau membawahi, membina para aktivis dan perawat kuburan, Bang. Perawat kuburan. Ya.